Bambang mencoba mempengaruhi publik, memprovokasi publik bahwa olahraga dan pidana harus dipisahkan. Kang, bagaimana bisa coba? Kok saenake udele dhewe gitu loh. Kabeh. Aduh, saya kalau lagi emosi ngomong bahasa ibu saya. Semua harus dipaksa mengikuti jalan pikiran dia. Pidana, olahraga pisah. Lah kok enak men? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, Bambang Susatyo, Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, rupanya sudah jauh terperangkap dalam jebakan Batman yang dibangun oleh Anies Baswedan terkait dengan penyelenggaraan Formula E. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengatakan bahwa Bamsud ini, Bambang Susatyo, sebutan populernya Bamsud ini sudah menjadi jubir dari Formula E. Dan Anies juga sukses menarik Nasdem untuk masuk dalam silang sengkarut Formula E, sehingga dia menunjuk Ahmad Sahroni yang notabene politikus Partai Nasdem untuk menjadi ketua penyelenggara. Heran saya, beberapa tokoh politik yang menurut saya mempunyai kedalaman kenegarawanan yang tinggi akhirnya terjebak juga dalam permainan Anies Baswedan. Dan ini saya harus akui, ini kehebatan seorang Anies Baswedan untuk menarik-narik orang lain dalam silang sengkarut penyelenggaraan Formula E. Nah, yang saya herankan Bambang Susatyo ini, politikus Golkar, Ketua MPR RI, membuat pernyataan yang menurut saya sangat aneh dan nyeleneh. Dia mengatakan bahwa pidana yang terkait dengan Formula E harus dipisahkan dengan olahraga. Bambang mencoba untuk menyelamurkan kita bahwa Formula E memang suatu keharusan karena sudah terlanjur kita bayar dan uangnya nggak kembali, katanya begitu. Kalau dia hanya sebagai anggota steering komite dari Formula E, saya bisa mengerti. Tapi kan dia ketua MPR RI yang seharusnya mempunyai rasa kepedulian bahwa ada nuansa korupsi yang sangat kental dalam proses penyelenggaraan Formula E. Kita dicoba disesatkan oleh Bambang bahwa pidana dan olahraga dipisah. Bagaimana mungkin? Saya melihat ini orang-orang yang oportunis semuanya ini. Dan Anies Baswedan sukses menjerat mereka, mulai Bambang Susatyo, Ahmad Sahroni, Golkar, Nasdem, untuk masuk dalam pusaran silang sengkarut Formula E. Nanti kalau ternyata KPK menemukan bukti tindak pidana dan sebagainya, jangan-jangan para penyelenggara ini juga kena. Saya kadang-kadang bingung ya, apakah Bambang Susatyo itu sepragmatis itu? Ahmad Sahroni yang katanya hebat dan anggota DPR RI begitu mudah masuk dalam perangkat jebakan Batman dari Anies Baswedan. Saya heran, sudah terang benderang sebetulnya bahwa Anies sedang membagi beban, membagi resiko kepada banyak orang, termasuk Nasdem, termasuk Golkar. Pertanyaannya gini, mengapa Anies tidak menyerahkan penyelenggaraan Formula E ke Partai Gerindra atau
PKS karena mereka satu kaum. Jadi harus ditarik dari dua partai itu. Jadi menurut saya aneh bin ajaib. Bambang Susatyo harus berdiri sebagai ketua MPR, tidak hanya dominan sebagai ketua IMI. Dia digaji negara dengan segala kemewahan dan fasilitas yang ada sebagai ketua MPR RI, bukan sebagai ketua IMI. Sahabat Indonesia, bagi saya kalau kegiatan olahraga dicampur aduk dengan kegiatan politik, jabatan pemerintah, jabatan negara, ya seperti sekarang ini, nggak karu-karuan ceritanya. Jadi menurut saya agak aneh saja seorang Bambang mencoba mempengaruhi publik, memprovokasi publik bahwa olahraga dan pidana harus dipisahkan. Hokam, bagaimana bisa coba? Kok saenake udele dhewe gitu loh. Kabeh. Aduh, saya kalau lagi emosi ngomong bahasa ibu saya. Semua harus dipaksa mengikuti jalan pikiran dia. Pidana, olahraga pisah. Lah kok enak men? Mbok yau Bambang Susatyo mempunyai kepedulian bahwa ada unsur korupsi. Nggak usah ikut campur, kenapa? Serahkan sama Pemda DKI. Kenapa harus pansos dengan menjadi steering komite balap Formula E? Termasuk Ahmad Saroni juga. Saya heran. Politisi-politisi yang menurut saya awalnya saya kagum kok jadi begini ya. Karena menurut saya nggak masuk akal saja. Dan mereka sebodoh itu masuk dalam perangkap jebakan Batman dari Anies Baswedan. Ditarik-tarik oleh Anies, akhirnya berhasil. Mereka sengaja dinaikin ke publik, diberikan panggung, pencitraan untuk Formula E, tapi mereka tidak sadar mereka sedang dijerumuskan. Sahabat Indonesia, mungkin Anda semua sudah paham, mahfum tentang bagaimana Formula E. Terlalu banyak keanehan. Salah satu komisioner KPK juga mengatakan mengapa komitmen fee untuk Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Ini pun sudah tanda tanya. Alexander Marwata juga mengatakan, benar enggak transfernya itu pada orang yang berwenang untuk manajemen Formula E? Mana buktinya? Sahabat Indonesia, kita tahu pemerintah Provinsi DKI Jakarta di backup sepenuhnya oleh mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Ya, Bambang berpihak bagi saya memang sudah bukan hal yang aneh karena memang dia masuk dalam kelompoknya Anies Baswedan. Tapi kalau Bambang Susatyo, Ahmad Saroni, yang namanya Crazy Rich dari Tanjung Priok, kok bisa terjebak itu? Apa enggak sayang dengan partai Golkarnya? Apa enggak sayang dengan partai Nasdemnya kalau ada apa-apa dengan Formula E? Apa manfaatnya Formula E untuk Indonesia? Apakah menarik turis? Saya tidak yakin. Jangan diperbandingkan dengan sirkuit Mandalika. Itu kayak bumi sama langit. Di sana infrastruktur untuk destinasi wisata komplit, plit. Dan DKI apa? Menentukan tempat lokasi sirkuit saja sampai sekarang belum kelar kok. Monas dilarang, GBK dilarang. Mereka lagi bingung nyari di mana nih, Kemayoran, PIK, Jalan Sudirman. Masih bingung. Kenapa kok sampai ketua MPR dan anggota DPR harus mau dikadali oleh
Anies Baswedan. Saya bingung juga ini. Sahabat Indonesia, saran saya sederhana saja kepada Pak Bambang sama Pak Ahmad Saroni, kembalilah ke jati diri sebagai seorang negarawan. Kembalilah ke jalan yang benar. Jangan mencoba menyelamurkan bahwa pidana sama olahraga itu seolah terpisah. Tidak. Kalau penyelenggaraan olahraga ada unsur korupsinya, harus kita berantas. Kita ingat kan korupsi di FIFA, Sepp Blatter waktu itu disikat habis, kemudian berdampak pada beberapa kegiatan kompetisi, tidak bisa dipisahkan. Jadi menurut saya, kalau Bambang Susatyo ingin mengangkat Formula E, tunggu dulu clear dari KPK. Kalau KPK sudah memberikan lampu hijau, silakan. Sekarang in proses, Mbok yang menahan diri, jangan pansos. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya, pendapat saya terkait dengan statement dari Bambang Susatyo bahwa pidana dan olahraga tidak boleh digabungkan. Ini sesuatu yang sangat menyesatkan dan sangat beraroma tidak mendukung penuntasan dan pengusutan korupsi. Menurut saya begitu. Kacamata saya, kacamata publik, kacamata rakyat. Ini yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Tetap saya mengajak Anda untuk menjalani protokol kesehatan dengan penuh kesadaran. Salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.